Pada zaman dahulu, hiduplah seorang nabi yang bernama Nuh. Beliau adalah seorang yang baik hati dan sangat penyayang kepada semua orang. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan kebaikan kepada kaumnya yang pada saat itu banyak yang menyembah berhala. Nabi Nuh mulai mengajak kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Wahai kaumku, sembahlah hanya kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya aku khawatir kalian akan mendapat azab jika kalian terus menyembah patung-patung yang tidak bisa mendengar dan melihat ini, kata Nabi Nuh dengan lembut. Tetapi sayangnya, kebanyakan dari kaumnya menolak ajakan Nabi Nuh. Mereka berkata, "Hai Nuh, kami tidak akan mengikuti ajaranmu. Kami lebih suka menyembah berhala-berhala yang telah disembah oleh nenek moyang kami sejak dulu." Mereka memandang rendah Nabi Nuh dan pengikutnya yang sedikit jumlahnya. Meskipun banyak yang menolak, Nabi Nuh tidak pernah menyerah. Beliau terus menyampaikan pesan kebaikan siang dan malam selama bertahun-tahun. Beliau sangat sabar menghadapi cemoohan dan ejekan kaumnya. Nabi Nuh berkata, "Aku akan terus mengajak kalian ke jalan yang benar, karena aku mengasihi kalian dan tidak ingin kalian celaka." Kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi dalam kemusyrikan mereka. Pemimpin mereka yang sombong berkata, "Hai Nuh, engkau hanyalah manusia biasa seperti kami. Mengapa kami harus mengikutimu? Pengikutmu hanyalah orang-orang miskin dan rendah." Mereka menutup telinga mereka saat Nabi Nuh berbicara tentang kebenaran. Nabi Nuh sangat sedih melihat kaumnya yang keras kepala. Suatu malam, beliau berdoa kepada Allah dengan air mata yang mengalir. "Ya Allah, kaumku telah mendustakanku. Mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya banyak menambah kesesatan mereka. Tolonglah aku, ya Allah. Berilah mereka petunjuk atau hukumlah mereka jika mereka tetap ingkar." Allah mendengar doa Nabi Nuh. Allah berfirman, "Wahai Nuh, tidak akan ada lagi yang beriman selain yang telah beriman. Maka, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Janganlah membantahku tentang orang-orang zalim itu, karena sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan." Nabi Nuh segera mempersiapkan pembuatan kapal sesuai perintah Allah. Beliau dibantu oleh pengikutnya yang setia. Mereka bekerja siang dan malam untuk menyelesaikan kapal besar itu. Mereka menggunakan kayu terbaik dan mengikuti petunjuk dari Allah dalam setiap langkah pembuatannya. Ketika kaum Nabi Nuh melihat kapal yang sedang dibuat, mereka semakin mencemoohnya. "Hai Nuh, apakah engkau sudah gila? Mengapa engkau membuat kapal di tengah padang pasir yang jauh dari air? Di mana engkau akan mengarungkan kapal ini?" kata mereka sambil tertawa terbahak-bahak. Setelah kapal selesai dibuat, Allah memerintahkan Nabi Nuh, "Naiklah ke kapal itu bersama pengikutmu, dan bawalah juga sepasang dari setiap jenis hewan." Nabi Nuh segera mematuhi perintah Allah. Beliau membawa istrinya, anak-anaknya yang beriman, dan pengikutnya yang setia. Juga dibawanya berbagai pasang hewan untuk menjaga kelestarian makhluk hidup di bumi. Ketika semua yang diperintahkan sudah naik ke kapal, Allah menurunkan hujan yang sangat lebat dari langit. Bumi juga mengeluarkan air dari dalamnya. Air semakin tinggi dan membanjiri seluruh negeri. Orang-orang yang dahulu mencemooh Nabi Nuh berlarian menyelamatkan diri, tetapi tidak ada tempat yang aman bagi mereka. Kapal Nabi Nuh terapung dengan aman di atas air bah yang sangat tinggi. Di dalam kapal, Nabi Nuh dan pengikutnya berdoa dan bersyukur kepada Allah. Mereka melihat dengan sedih bagaimana orang-orang yang dahulu menolak kebenaran sekarang tenggelam dalam air banjir. Nabi Nuh berkata, "Ya Allah, ampunilah kami dan kasihanilah kami. Engkaulah penolong terbaik." Nabi Nuh melihat anaknya sendiri, Kanan, sedang berusaha menyelamatkan diri dengan berenang. Dengan penuh harap, Nabi Nuh berteriak, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah bersama orang-orang yang zalim." Tetapi anaknya menjawab dengan angkuh, "Aku akan mencari perlindungan di gunung yang tinggi, yang pasti akan melindungiku dari air ini." Allah berfirman, "Wahai bumi, telanlah airmu dan wahai langit, hentikanlah hujan." Air pun mulai surut perlahan-lahan. Kapal Nabi Nuh kemudian bersandar di Gunung Judi. Setelah air benar-benar surut, Nabi Nuh dan pengikutnya turun dari kapal. Mereka bersujud syukur kepada Allah atas keselamatan mereka. Nabi Nuh hidup lama setelah banjir besar. Beliau mengajarkan kepada anak cucu dan kaumnya untuk selalu menyembah hanya kepada Allah. Kisah Nabi Nuh mengajarkan kita tentang pentingnya sabar,
taat kepada Allah, dan tidak sombong. Allah mencintai hambanya yang sabar dan selalu berbuat baik. Seperti pelangi yang menjadi tanda kesetiaan Allah, begitulah janji Allah akan selalu terpenuhi bagi hambanya yang taat.